Sama salah dengan si itu. Banyak gereja yang sudah pesan kursi gitu kan, ada banyak kayak gitu. Nah, cuman gerejaku belum sampai di sini gitu. Gitu ya, saya udah harusnya yang menandiri harus gereja raya. Gitu ya, enggak. Tapi cuma untuk dokumentasi supaya nggak terjadi hal-hal yang maksudnya kalau kita taruh full YouTube takutnya males ya ada masalah ya, kayak gitu kan. Nah, agak-agaknya gitu ya, terus ngawur-ngawur tulis pester lah apalah, pester tulis saya masalah nanti, masalah ya. Gitu kan, sudah Israel dua dari serang boleh jadi. Nah, ini gitu ya, so kita akan setelah merenung-renungkan dan segala keribetan yang ada. Kita akan mulai New Hope itu di tanggal 7 Juli. Jadi 7 Juli kita akan mulai start lagi. Tujuannya apa? Kenapa harus tanggal 7? Nah, kita start juga kan tanggal 7. Jadi kita bilang sempurna lagi 7. Gitu ya. Apa yang sangat bagus untuk memulai segalanya. Tapi setelah renung-renungkan, kita nekat. So, tanggal 7 aku harap nanti dari timnya juga akan bantu. Kita sudah ada sih, gitu ya. Itu terus ya dari tanggal 7 itu ya mungkin ya di minggu itu kita akan survei. Tuh, di minggu itu pokoknya, gitu. Tinggal penyelesaian jadwal. Kok nggak salah Jumat, nanti biasanya Jumat. Ya. Menyelesaikan badanku ya, badanku yang sangat ringkih meskipun besar ini tapi ringkih guys. Nah, gitu ya. Nah, tapi maksudnya kita ngomong tentang itu kan, nah tapi maksudnya ya apa lagi ya? Kita ya, Foundation of Faith bulan Agustus ya, Agustus 3 minggu, mulai tanggal 8, 15, 22. Gitu ya, 8, 15, 22 setiap Jumat kita bakal ada Foundation of Faith. Gitu. Oke, jadi itu akan mungkin aku nggak dilayani sendiri kali ini kan pergi panggung deh ya, kayak gitu ke beberapa orang nanti. Karena ngeliat badan mulai berteriak gitu kan, gitu. Oke. Itu terus apalagi ya? Ini menghina Surabaya terus hilang. Tapi memang pengen menghina doang deh. Gitu. Nah, itu apa lagi ya? Itu aja sih ya. Jadi support terus kita, gitu ya. Oh iya, jangan podcast kita, ya, podcast kita terus berupgrade ya kan. Sampai muka aku itu muncul di sana gitu. Aku tuh kaget gitu ya. Gitu. Masa muka aku muncul gitu. Oke, so itu dulu. Terus kita apa lagi hari ini? Jojo ya, Joe. Kok namanya lucu, Jo? Gitu. Oke, so kita mulai ya. Kita mulai dulu. Doain supaya 7 Juli kita benar-benar bisa start mulai, oke? Cinta sama Devon, I love you. Oke. Yuk, Feli, pilih salah satu doa. Hari ini kita full untuk ngobrol aja ya. Yuk. Ciputel. Ada penipuan. Katanya Feli. Pilih satu. Kebetulan aku pilihnya Ciputel. Yang sangat cantik dan baik hati. Aduh, sekarang saya kakek ngomong. Jilat. Nggak bercanda ya. Ayo Putel. Memang princess ini Putel. Cuma sharing-sharing doang kan? Ya tetap ada materinya, tapi kita lebih banyak ngobrol. Oke. Oke, teman-teman semuanya kita bisa di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, kalau boleh sampai malam hari ini Tuhan, Engkau memperkumpulkan kami Tuhan di satu ruang Zoom yang sama Tuhan. Biarlah Bapa, setiap anak-anak-Mu yang hadir Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang join, itu boleh mendapatkan satu yang berharga Tuhan dari sharing yang akan disampaikan oleh Koden ya Bapa. Begitu juga dengan teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin belum dapat hadir di ruang Zoom ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka dimanapun juga mereka berada ya Bapa. Dan juga ya Bapa, terlebih Engkau memberkati Koden Tuhan, lidah bibirnya Tuhan, Engkau kuasai Tuhan, agar apa yang disampaikan Tuhan, itu sesuai dengan apa yang Engkau firmankan ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Oke, so
Ya, hari Minggu ini bulan ini nanti sama 1 bulan 2 bulan ke depan kita akan lebih banyak ngobrol ya. Rasanya kita udah terlalu barbar sama sini. Waktunya kita berkumpul kembali online dulu, ya kan? Untuk menikmati kebersamaan hari ini. Oke, ya. Jadi ya biar kadang gitu ya, kita offline, hybrid. Nanti kita balik lagi online, kita hybrid lagi. Oke? Itu rasanya lebih enak buat kalian untuk bisa apa ya? Tenang gitu ya. Oke, so jangan lupa ya Agustus kita bakal ke Foundation of Faith One. Tanggal berapa dia ngomong? Lupa. Oh, 8, 15, 22 ya, 3 minggu. Tentunya itu dasar dari yang kita percaya. Ya, kalau kedua nanti lebih bahasanya lebih ya lebih aneh gitu ya. Oke, so jadi kalau bahasan yang Foundation of Faith 2 itu lebih dalam gitu ya, tentang kubus-kubus. Nah, gitu ya. Enggak bercanda ya. Nah, tapi hari ini kita akan ngomong tentang bagaimana masih dalam bulan yang sama kita tutup dengan belum ditutup gitu kan ya. Itu baru ingat tanggal 23. Jadi kurang 2 minggu lagi kita akan bahas tentang build your community. Kenapa tema ini harus ada? Kembali lagi aku ingetin bahwa kita sedang membangun ke dalam. Setelah ini, Hivil akan mulai untuk membangun keluar. Kita akan mulai ada New Hope, kita akan ada apps juga, gitu kan? Nah, juga ada beberapa kegiatan keluar. Kalau sekarang kan lebih ke arah ya itu apps, gitu kan? Terus podcast, gitu yang sudah dihujat habis-habisan itu, ya gitu kan? Yang gitu banyak perubahan gitu. Nah, itulah yang membuat akhirnya penuh dengan warna, gitu ya. Nah, akhirnya kita akan berusaha doain supaya kita bisa mulai bergerak keluar. Oke? Kayak gitu. So, jadi tema hari ini apa? Nah, yang biasanya nggak baca posternya putar, Put. Ayo Put, katakan Put. Hari ini lebih santai, guys. Ayo Put, tuh, hilang. Ayo, karena apa? Ini tadi gue lali aku. Gitu. Aku ya? Ya. Bentar, nyontek dulu. Oh, saya start small. Wow, kasihan dari buat poster. Apa? Gitu kan? Bener kan? Kasihan yang buat poster. Iya, cuman kan udah dibaca gitu loh. Parah. Maaf ya, guys. Nggak apa-apa, bercanda ya. Oke, start from sampai belok salah. Aduh. Oke, start small, asik. Itu hasil dari parafrase, gitu kan, segini panjang. Tapi kenapa ini harus ada? Karena di dalam sebuah community itu bukan hanya sekedar kita cuma kumpul-kumpul dan happy. Itu sudah bagian. Ketika kita terlalu ratakan value, orang akan nyaman di sini. Kayak gitu. Ketika kita terlalu fun, orang nggak bertumbuh. Ketika di tengah pun ada aja orang-orang yang silent gitu kan, kurang ini kurang itu gitu, kayaknya tak naik jadi leader ya, nggak terus dewek kayak gitu. Tapi maksudnya kita perlu belajar bahwa seringkali ketika kita di dalam sebuah komunitas kita cuma berpikir tentang oh ya pokoknya sudah bertumbuh, oh ya pokoknya akhirnya berpikir tentang jumlah. Kita lihat kita tarik dari gereja lain, kita tarik dari komunitas lain gitu, kita terus dengan itu gitu kan. Saya sampai hampir dipanggil salah satu pertemuan sama salah satu leader gitu kan sama leader gereja besar gitu. Karena anak-anak curi-curi, mungkin dicuri tapi ya benar ya, bukan dicuri ya, yang ngebunyi kan yang curi gitu. Tapi bukan pakai jemaat mereka itu gitu kan. Nah gitu aja, tapi maksudnya gitu ya. Jadi maksudnya konteksnya adalah bagaimana hari ini kita ngomong bahwa ini bertumbuh di komunitas kami, dia bertumbuh di komunitas kita. Nah sekarang patokannya Tuhan itu kita bertumbuh early atau berbuah. Jadi kita harus belajar bahwa kita tertanam, semua orang bisa tertanam di komunitas mana aja sebenarnya. Nah ini masalah kenyamanan bukan? Kalau kita ngomong tentang doktrin, ya banyak orang yang agree dengan doktrin yang salah atau dengan doktrin yang berbeda-beda. Makanya ada Calvinisme, ada lagi nanti Pentakosta, gitu kan? Belum nanti ada aliran yang lain, liberal, apalah, banyak istilah muncul dari segala banyak aliran. Nah, bukti ini mereka juga nyaman aja di sana, kayak gitu. Berarti kita harus ngerti bahwa patokan dari kesuksesan menjadi murid itu bukan
ketika dia bisa bertumbuh di sebuah komunitas. Tapi kesuksesan seorang murid gitu, kesuksesan seorang murid bertumbuh dan yang Yesus mau itu menjadi murid yang berbuah. Karena itu kan connection dengan Filipi berkata kerjakanlah keselamatanmu. Itu kan koneksi. Makanya Tuhan pun juga ngomong dalam amanat aku, gak cuma dicemplung hidupnya mati itu gitu kan, gak diangkat gitu kan, bingung. Dulu ada temanku kalau misalnya guyonan gitu, ada orang kesel banget gitu ya, dia kesel sama orang gitu. Kristen itu baptisan tapi nggak usah diangkat di jalan tol ya, gitu. Biarin nih, lepakin aja masih baptis gitu. Kayak gitu. Tapi maksudnya bahwa sering kali kita berpikir bahwa revival itu cuma untuk orang-orang tertentu. Kita juga punya paradigma itu. Oh, aku bukan orang yang diurapi, begitu. Wah, aku bukan orang yang dipilih, kayak gitu. Siapa sih hamba? Ya, kayak gitu. Dipilih kok ini pun tidak, gitu. Aku dia cuman kecoa kayak gitu. Terus aku bencana pulang gitu kan. Kok tetap kok kalau bencana, aduh paling nggak seneng ambil kecoa, nggak tahu kenapa gitu kan. Tapi setelah aku ngobrol-ngobrol katanya penting kecoa, ya udah lah kayak gitu ya. Kita nggak menang kecoa. Ya, nah tapi maksudnya bahwa seringkali kita berpikir bahwa hanya orang tertentu kayak gitu, hanya orang tertentu yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, seakan-akan itu semua kedaulatan Tuhan. Gitu tanpa kita memikirkan tentang free will, tanpa kita mementingkan amanat agung, itu nggak berhenti cuma di baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi ajarkan apa yang telah mereka perintahkan kepadamu, kuperintahkan kepadamu. Dan aku menyertai gue hingga akhir zaman. Konteks itu lari baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, itu ngomong tentang revival, itu ngomong tentang kebangunan rohani, bukan rebah gitu. Jadi namanya ketiduran. Nah, maksudnya bahwa itu bukan utama, itu manifestasi kuasa Allah kita di sana, gitu kan? Nah, tapi hal yang paling penting adalah kesuksesan dalam kegerakan rohani yang kita lakukan sekarang. Itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan orang bisa mengalami Tuhan, diubahkan, bertumbuh, berbuah, berdampak, akhirnya jadi yang disebut namanya revivalist. Itulah kesuksesan yang Yesus lakukan juga di murid-muridnya. Banyak loh, murid Yesus itu banyak sebenarnya. Yang dihadirkan 12, tapi kan dalam murid 100 sekian. Bahkan yang nulis salah satu kitab pun juga dari katanya dikadang-kadang dari itu salah satu murid luarnya, kayak gitu. Nah terus hari ini kalau kita kembali ke konteks itu bahwa ya kenapa maksudnya ya memang mereka semua murid luar itu berdampak, tapi banyak yang meninggalkan Yesus pada saat itu dengan pengajarannya. Dan akhirnya kita pernah baca ya kitab-kitab salah satu pasal di mana ketika Yesus sudah ngomong panjang lebar, murid-murid luar ini berantem, tidak terima dengan ajaran kerasnya, akhirnya meninggalkan. Kalian bisa cari nanti, kita nggak bahas itu. Jadi hari ini kita berpikir bahwa community itu sebuah persekutuan, besar maupun kecil, gereja maupun paling kecil itu komsel. Apa yang jadi fungsi utamanya? Apakah tempat hanya untuk bangga-banggaan aku punya berapa komsel, atau aku ada berapa banyak jiwa, atau hari ini kepatokan kita sudah berapa orang yang jadi regenerasi, revivalist? Seberapa banyak orang sudah ngalamin Tuhan? Kayak gitu. Seberapa banyak orang yang mau mati-matian jadi martir buat Tuhan? Itu nggak mati ya, ngomong mati bukan mati, kayak gitu. Tapi benar-benar rela menyerahkan seperti kisah para rasul juga, entah hartanya, entah waktunya, nggak mikir lagi egonya, kayak gitu. Berapa banyak orang yang surrender hidupnya, menyerahkan hidupnya, berserta mengaku kalah dengan Tuhan? Itu sih harusnya kita pelajari, bukan? Itu harus jadi patokan hivel, bukan? Gitu. Itu jadi satu dasar bahwa kita pengen memenangkan jiwa untuk orang itu ngalamin Tuhan, menjadi revivalist dan menjadi demi selanjutnya, meskipun bisa sama jejaknya ya, gitu. Gak bisa, jangan pernah tiru jejakku, beda-beda guys. Tapi dengan the best versionmu, kamu jadi namanya regenerasi dari Denny gitu misalnya, gitu. Nah, misalnya siapa Putar jadi regenerasi, wes. Gitu. I think tadi siapa namanya Yopi juga cerita ya tadi ya, udah cerita belum? Oh belum ya? Ya apa? Cerita dia cerita.
Nanti kayak gitu ya, betul kalau ngomong lo ya, kayak gitu. Ini kapok lo, sama tikus. Nah, bercanda itu soalnya. Kan maksudnya bahas setiap orang, setiap yang paling kebanggaan dalam sebuah komunitas itu adalah ketika terlahirnya sebuah revivalist, bukan terpilihnya, salah ya, melahirkan sebuah revivalist. Ini yang kita gadang-gadang. Meskipun di orang sana bilang sesat lah, di orang sana dibilang nggak inilah, nggak kompeten lah, siapa lu lah, siapa inilah. Tapi revivalist yang kita ciptakan, yang kita gadang-gadang, yang kita harapkan, itu bisa berdampak. Cuman mungkin nggak masuk di evil, tapi orang bisa kembali ke Tuhan. Banyak kadang kita coach evil juga bikin orang kembali ke Tuhan gitu loh. Makanya saya nggak mau ke gereja, nggak mau pelayanan kayak gitu. Itu sudah banyak kisah-kisah kayak gitu. Kayak gitu. Gitu. Itulah fungsinya kita. Setiap komunitas punya ini kan. Setiap komunitas punya yang namanya fungsi. Kayak gitu. Kalau soal jumlah kita ecek-ecek lah. Ya, apa sih? Orang nggak sampai 20 gitu. Nggak apa-apa. Kita kan menjadi murid Yesus plus 1 gitu. Kayak gitu. Jadi maksudnya nanti dan begitu berikutnya gitu. Nah tapi maksudnya hal ini yang aku tekankan kepada kalian bahwa bukan seberapa banyak, tapi begitu banyak orang dilawat setiap kita bergerak itu lebih penting. Orang bertumbuh nggak cuma bertumbuh, siapapun bisa bertumbuh di level, pasti aku jamin. Tapi kalau dia ingin sampai berbuat dan menjadi revivalist itu pilihan. Gitu. Banyak orang yang tertanam tapi tidak mau berbuah. Kayak gitu. Banyak orang yang sekedar cuma main gereja-gerejaan, disindir keras, mati, pulang. Gitu. Ya gitu kan, pulang nangis, disindir gitu. Banyak yang pahit dengan nangis, tapi ketika dirasakan pahitnya, lama-lama, iya ya, aku salah juga ya. Kayak gitu. Bahwa memang kebenaran bahwa firman itu pasti menyinggung. Nah inilah yang kita gak boleh kikis. Nah, bagaimana, tapi kembali lagi ke topik awal bahwa komunitas itu harus jadi bagian dari hidup seseorang. Nah, bukan hanya sekedar cuma untuk orang tertentu. Misalnya aku tergerak siapa ya, Chestnut gitu, untuk mendidik Chestnut secara langsung. Apakah dia hanya the only one yang dipakai Tuhan dengan urapan luar biasa? Enggak. Siapapun bisa. Dan kapanpun bisa. Aku selalu menekankan itu. Jangan pernah cari koko. Memang kalian bisa lakukan sendiri. Gitu. Ini sama Kak Jari. Jadi jangan tiba-tiba, tumpang tangan cewek. Kayak gitu. Atau orang sakit tumpang tangan, sebut, gak tumpang tangan aja. Kayak gitu. Belum mati ya, Gus Biarno. Kayak gitu. Maksudnya jauh ya, apa kan kita jalan dengan Tuhan ya kan, ketahuan Tuhan. Nah, tapi maksudnya jangan bercanda ya. Tapi maksudnya bahwa kita kembali kaji bahwa setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan. Kayak gitu. Jadi kalau kita kembali bahwa kita belajar dari dua orang ini cerita yang sangat amat kalian membosankan. Kayak gitu. Kita baca cerita aja. Oh panjang juga intro kita ya. Nggak bercanda ya. Kayak intro sih memang. Nah, kita baca dua perikop. Nah, dua perikop ini lumayan apa ya? Lumayan panjang gitu ya. Enggak ya. 11 ayat lah ya. Oke, kita baca dari Lukas 5. Lukas 5 ini sangat-sangat umum dan mungkin banyak orang, bahkan aku pun baru dengar cerita ini kemarin gitu. Lukas 5 ayat 1. Nanti kita baca satu perikop lagi. Oke, tolong bantuannya bacain karena ini bakal seret tenggorokan gue. Gitu. Ayo bacain, Bel. Yang keras ya. Lukas 5. Ada lagunya di bawah ya. Kaget. Oh tadi nggak? Lanjut. Baca. Aduh. Oke. Gak apa. Santai yuk. Penjara ikan menjadi penjara manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik. Kita berhenti dari situ ya. Kita berhenti di situ. Jadi segala nah, kalau beda itu Rasul, siapa namanya lupa?
Lupa aku. Stefanus, pendeta Stefanus Warno gitu kan. Nah, ya. Itu pendeta sekanto itu. Paling nggak tertidur gitu kan. Matanya gitu. Nelayan. Gitu ya. Aku besok. Itu ya kan yang bayang kan ya. Yang berlaku terakhir itu sedang membasuh jalannya karena dia sudah mutung selama berlama-lama kayak gitu. Nggak dapet kayak gitu. Nah, akhirnya dia naik ke salah satu Yesus itu naik ke salah satu perahu yaitu perahu Simon dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Orang lagi capek-capek ya, saya ngerti ya kalian lagi dimarahi dosen gitu kan, nah dimarahi guru gitu kan, dapat tugas wake, gak bisa ngerjakno, pulang meli, nah gitu rasanya. Nggak pengen kalau aku jadi Simon ya tak kecep gitu mulut Yes, gitu. Dia ngomong, cium, bisa diem nggak? Gitu. Karena memang itu kan manusia, iya kan? Siapa yang mau diomongin sudut terendah? Nggak ada kan? Kayak gitu. Sungguh itu dia mengajar saya di nanti dia nggak dapat makan dia batin ini kok dapat mengerap saya ngomong aja kasih ikan kok nah gitu pasti terus ngomong kayak gitu ya kan itu kan orang-orang munafik orang-orang yang kenal Tuhan itu nggak kenal Kristus misal bukan pengikut Kristus dia kan dia ngomong apa pesta Tuhan pesta guru gitu kan nabi siapa ya mas gitu ya gitu. Nah ngomong aja kayak gitu. Nah ini kita kan berpikir seperti itu. Nah setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbakarlah jalanmu untuk menangkap ikan. Nah seperti aku tahu ini ceritanya sangat klise, sangat umum. Gitu. Tapi hari ini kita lagi sorotin bentar kayak kita motor. Nah, kok motor kampung gitu sungguh dimodif semua guys ya. Oke, jadi kok punya ya. Oke, dalam lagi bagaimana ketika sudah merotos ngomong panjang lebar gitu. Terus dia bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah kakek ngomong kakek nyuruh. Ya gitu, kok aku jadi Yesus dari Simon kayak gitu. Kakek ngomong saya ngiki. Karena nggak pernah disapa bukan kayak gitu tapi maksudnya maksudnya kayak apa ya kayak Isa gitu loh maksudnya itu bukan hal yang sangat bisa diterima itu nggak acceptable gitu loh maksudnya terus Simon menjawab guru setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak bilang apa-apa tetapi karena engkau menyuruhnya aku menebarkan jala juga tapi tetapi karena engkau menyuruhnya ada satu yang kita bisa garis bawahi, tapi karena engkau yang menyuruhnya, itu hal yang luar biasa buat aku, karena itu artinya bahwa di titik terendah dari sebuah Petrus, seekor salah, sekaki salah, sedua kaki salah, seorang gitu ya, seorang Petrus gitu kan, gitu kan aku udah capek orang itu seekor ya, sekolah itu seekor gini kan, seekor gitu ya, jadi seekor, seorang ini gitu kan, seorang ini yang namanya bernama Simon kayak gitu kan. Nah akhirnya di titik terendah dia nggak dapat apa-apa. Siapa yang akan taat? Jujur aja aku pun nggak akan taat. Susah kayak gitu. Ya pasti kita akan membelok. Makanya hal yang dia omongkan pertama kali bukan yes guru, tapi dia ngomong sepanjang hari. Kalau kita coba fakta masuk ke dalam TXT, sekarang kita terus ya kita nggak boleh ya kita belajar biar kita mengerti oke? Tapi kalau misalnya kita belajar hidup kita senang udah pakai TXT gitu ya dan kalau kita belajar lagi kita parafrase kembali dan kita translate dengan bahasa kita sehari-hari kita bisa belajar bahwa ini capek dari kemarin sepanjang malam aku nebar tapi kok masih kayak gini masih buat suruh untuk nebar mungkin kalau saya ngomong gini itu satu tidak aja gitu. Mungkin kalau dari Simon kayak gitu karena Simon ini apa ya kayak aku ngerasa dia itu juga tipikal orang sih ini ya orang tahu Simon itu bertindak dulu baru mikir
Dan emosionalnya itu sangat tinggi. Temperamen emosionalnya itu sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat lanjut, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sebuah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Nah, dia mulai ketip-ketip ke perahu sebelahnya. Gitu. Nah, ya kan? Lalu mereka memberi isyarat, lalu mereka datang ya, mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Gitu. Jadi ikan itu benar-benar sampai penuh, sampai butuh orang. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun, ayat 8, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Kita balik atas. Oke, ayat 5. Mana ayat 5? Oke. Kok mini banget ya ininya ya? Kayak gitu. Oke. Simon menjawab, Guru, kalau gitu, puji Tuhan. Terima kasih. Terus gini aja gak apa-apa. Gitu. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kalau kita ke bawah, ayat 9, ada sebuah transition di situ, ada sebuah pergeseran. Ayat 8 berarti. Nah, ketika Simon Petrus melihat hal itu, tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, itu hal sing rada aneh sebenarnya. Kalau kita lihat itu, ada sebuah perjumpaan dalam hatinya, meskipun dia ngerasa bahwa dirinya nggak layak untuk terima itu, dan dia nggak layak karena dia ngerasa bahwa ya siapa lu di depan gue, gitu. Dia tahu bahwa itu hanya Tuhan yang bisa lakukan. Dia paham kan semua itu, meskipun dia nggak paham bener sih. Nah, bila daripada aku, karena aku seorang pendosa, dia tahu dirinya dia seorang yang berdosa. Ya hari ini kalau di dalam sebuah community mungkin adalah orang yang masih pecandu. Mungkin kalau di dalam sebuah community aku orang nggak pernah on cam. Ya, apa coba? Itu titik terendahnya dia di saat dia benar-benar hopeless, di saat dia benar-benar gak ada lagi pegangan dalam hidupnya. Itu makan dari sana. Ada sebuah keajaiban, dan keajaiban itu yang membuat melahirkan sebuah pertolongan. Ya gitu kan? Dimulai dari mana? Satu ketaatan kecil. Dimulai dari small things, hal kecil. Ya gitu. Dia cuma melemparkan jalannya. Tapi efeknya bukan tentang pertobatan dia. Gitu. Nanti kita baca lebih lanjut. Tapi di sini, pergilah padaku karena aku seorang berdosa. Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub. Karena dia merasa nggak mungkin, impossible. Akhirnya bisa ngomong Tuhan, yang dari guru berkata ngomong Tuhan, pergilah daripadaku. Aku nggak layak. Sama itu. Aku mau pelayanin kok, tapi nggak layak. Aku masih mabuk-mabukan. Iya, berhenti loh. Mulai layak gitu. Kamu tidak layak, tapi berhenti dari itu. Gitu. Tuhan akan layakan kamu. Gak ada yang layak sampai detik ini. Makanya di mimbar pun tidak pernah layak. Kalau dia bilang dirinya layak, itu berdosa. Kecuali dia ngomong layak karena dilayakkan Tuhan. Tapi kalau dia ngerasa dirinya layak betul di atas itu, justru itu salah. Karena Efesus berkata nggak ada yang bisa membanggakan itu akan hasil kerja kerasnya. Gitu. Nah, sama Bapak Petrus dari hal kecil ini, ngomong apa? Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang kau akan menjadi penjala manusia ke bawah. Dan kalau kalian sadar, Yesus hanya cuma melakukan itu ke Simon untuk mensuruh berbaring. Gitu. Maksudnya perahu-perahu yang lain harus juga, maksudnya diomongin dong kayak gini, tapi Tuhan itu memang directly memanggilmu pertama, murid-murid pertama gitu. Jangan takut, mulai sekarang kau akan menjadi manusia, jalan manusia. Dan sesudah mereka menggelar perahu berkedarat, mereka pun meninggalkan, jadi apa yang penuh ditinggalkan sama dia untuk mengikuti Yesus. Itulah that's why Tuhan juga memilih Petrus gitu. Dan kalau saya lihat kita connection di satu pasal
pasal di mana Yesus bangkit dan akhirnya ditepis. Ini yang connect dengan Lukas 5 ini ya. Kayak gitu. Nah, aku ceritain aja. Jadi Lukas 5 ini kan connection dengan salah satu, ini jadi sebuah paradoks gitu ya, sebuah histori yang diingat pada saat Yesus bangkit dan Simon sedang menebarkan salahnya. Dan ketika mereka lagi makan apa? Apakah kamu mengadu love nih? Apakah kamu mengasihi aku? Dengan segala tingkatan love nih, gembalakanlah domba-dombaku. Itu signal yang kedua. Jadi tahap pertama dia berjumpa dan bertobat, dididik sama Tuhan. Satu lagi perjumpaan pribadi. Ngalamin lapisan kuasa apa yang Lukas 5 ini terjadi di Kisah Para Rasul 2. Small things, hal kecil, cuman ketebari jala, nggak sengaja masuk ke panitiaan misalnya kerohanian, tiba-tiba ngembalain. Ya itu aku sih kayak gitu. Nah, maksudnya aku pun juga nggak sengaja masuk ini diberi ngembalain. Gitu semua. Saya bahkan nyangka small things, nggak ngerti yang namanya dicolok kemana ini kabel, sampai akhirnya bisa tepuk tangan di atas kepala orang. Cuma tak cariin lubangnya mana, kayaknya tak colok gitu kan. Nah tapi maksudnya bahwa kembali lagi bahwa jauh lebih baik ketika Yesus memilih sudah matang dong untuk menghemat waktunya, karena murid-muridnya sudah nggak gampang. Rebel murid-murid itu sebenarnya. Dan hingga Yesus tadi pun belum siap mereka dikategorikan seperti itu. Makanya Yesus kan pernah ngomong tuh, sampai berapa lama lagi aku bersama dengan kalian. Bukan ngamuk sih, tapi kayak ngomel ya. Ngomel, ini setengah tengah ya. Kayak gitu. Tapi hari ini kita bisa belajar bahwa the small things, satu hal yang mengubahkan semuanya. Tapi memang nggak cepat. Karena perjumpaan itu terus berkali-kali. Simon Petrus, kok ngeliat bilang ya, Simon Petrus juga berjumpa dengan Tuhan, berjumpa lagi dengan Tuhan, berjumpa lagi dengan Roh Kudus. Ketika Petrus siap, baru langsung bangkitkan gereja. Jadi seperti yang Yesus katakan gitu kan, dia akan membangun gereja di atas batu karang ini. Dimulai dari mana kita belajar? Kenapa Yesus ngomong aku mendirikan gereja di batu karang ini? Ketika Petrus ngomong apa? Dia mengungkapkan perasaan kepada Tuhan. Aku Mesias. Dan Tuhan berkata apa? Dia akan membangun di sini. Itu banyak sih spekulasi tentang itu. Tapi aku bisa belajar satu hal, bahwa connection ternyata Tuhan itu siapkan yang sepanjang jalan kenangan ini cuma hanya untuk satu revivalis yang sampai benar-benar, maksudnya satu revivalis itu Petrus ini sepanjang jalan kenangan dia persiapkan sepanjang dan selama itu ukuran dari 33 tahun lebih dididik, enggak sih, sekitar berapa tahun dong ya, cuman ya 30, 5, 6 tahun, bahkan beberapa tahun berikutnya ya. Cuman dengan waktu yang sebegitu, itu bukan juga tetap waktu yang lama loh, itu waktu yang itu bukan waktu yang pendek itu. Dan itu bukan hal yang gampang, itu sebuah penggembala untuk mendidik domba dalam waktu dekat. Dengan dia sudah tahu bayang-bayang dia akan mati, gak salib, dan kapan waktunya dia tahu. Gak gampang, apalagi murid dombanya rebel. Makanya sebenarnya kata-kata Yesus ketika dia ngomong berapa lama lagi sih, itu sebenarnya sering keluar juga di kata-kataku gitu, ke domba. Sampai kapan sih aku kayak gini nih kalau gitu? Ngapain kok gini terus sih kayak gitu? Nah, kalau di Jakarta ada subtitlenya di bawah kayak gitu. Nah, maksudnya sampai berapa lama lagi sih aku didik kamu kayak gini udah waras-waras. Nah, sama karena kita ngelihat sebuah vision besar, anaknya nggak mumpuni, pasti kita marah. Tapi hari ini kita belajar dari Petrus. Petrus ini tipikal orang yang memang gegabah, memang temperamen, emosional, tapi start from small, dari hal kecil, api kecil, yang api itu dia nggak bayang-bayangkan. Dan kenapa Yesus harus
memilih seekor Petrus gitu. Seorang Petrus ini kita bisa belajar 3 hal. Tumben pakai koin, gitu kan. Nah, yang artinya kita belajar gini, Tuhan memilih membentuk bukan hanya yang pakai jadi. Tuhan itu suka membentuk. Gitu. Banyak orang ngomong, oh enggak, tapi kamu lihat Tuhan itu selalu buat skenario itu berarti tetap dulu. Ada yang Tuhan pakai langsung juga ada, makanya bukan hanya. Tapi Tuhan itu suka membentuk karakter orang, suka membentuk, karena menunjukkan bagaimana Mazmur 23 itu kan bukan Tuhan adalah gembala, aku takkan kekuranganku, ya beberapa sampai 6 gitu kan. Kita mungkin baca semuanya ya kan, kayak gitu. Dia juga memberikan gambaran komunitas itu seperti apa, gitu kan. Jadi Tuhan itu selalu bahwa ya Yesus itu hati dengan ke-12 muridnya, kayak gitu. Coba lihat muridnya apa, merasa paling, ada yang pengen, ada yang ngomong, siapa yang terbesar, kayak gitu. Nah, siapa lagi nanti kebodohan apa lagi yang keluar, tiba-tiba ngomong orang, kemudian apa lagi yang itu bisa lakukan, gitu loh, sampai kopinya jatuh. Aku nonton di mana itu, film apa itu, lupa gue, film apa, Jelas Saper ya, nah ya, Jelas Saper kupingnya kayak apa gitu, kupingnya kayak dan maksudnya, ya gimana gitu loh, keserobohan apa yang dia akan lakukan. Petrus bukan orang baik juga, dan Tuhan memilih orang yang maybe juga mungkin persiapannya masih 80%, 70% siap gitu. Tuhan tuh memilih orang itu gitu. Karena Tuhan tuh lebih suka mendidik, menuntun, membimbing, case by case. Kita belajar. Siapa hari ini yang sudah merasa bahwa ketika sudah mungkin kita sudah mulai pelayanan hebat, di mana kita ngerasa bahwa kita paling hebat, kita paling ngerasa top, kita nggak mau belajar dari. Aku selalu ingetin kepada anak Hifl hari ini, jangan pernah malu untuk belajar ke angkatan lebih bawah, nggak boleh gengsi, kayak gitu. Aku pun juga kadang gabut meskipun IT kan gitu, kayak gitu. Siapa sih? Angkatnya nggak tahu, gitu. Tapi mungkin kita bisa belajar bahwa ketika kita gengsi, kita nggak bisa menimbulkan revival besar. Kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa dibimbing. Itu termasuk ketika kita sudah punya pelayanan besar, percuma. Pelayanan kan jadi sebuah job dan ambisi. Bukan lagi dengan hati Tuhan, tapi nama Tuhan. Jadi dimulai dari hal kecil yang mungkin diremehin bagi banyak orang. Siapa yang nyangka bahwa Petrus bakal membuat gereja besar? Gereja pertama bahkan. Siapa yang nyangka seonggok Petrus? Ya gitu kan. Jadi kayak inget itu gitu. Sebutir gitu. Sebutir api di hatinya gitu. Orang rebel, orang yang nggak dianggap dan tidak bersekolah, tidak berintelektual, masih ada Lukas yang dokter. Minim itulah, gitu kan masih ada gitu, meskipun yang dokter itu bukan orang terkhusus, tapi ya setidaknya masih banyak 20 murid yang lain atau 10-12 muridnya lah, ya gitu. Dia nangis ke orang terdekat misalnya, yang nempel di tata Yesus gitu kan. Karena gitu kan, maksudnya kayak tak mau tahu ya yang nempel coy, kayak gitu. Terus yang dianati Yesus, itu dibantu orangnya dianati pengalaman pribadi, gitu kan. Iya, nanti sendiri itu tiba-tiba dipakai lagi ke baju dan sini. Karena kita udah sampai pikir nggak ngerti. Tapi hari ini, Tuhan lebih seneng komunitas itu terus belajar. Apapun hari kita belajar, Tuhan itu memilih. Jadi kita juga harus membentuk orang-orang yang disepelekan. Bahkan sama gereja yang Allah kamu jemaat biasa. Kita yuk kembangin mereka. Kita berikan ruang untuk mereka berkarya. Seperti komunitas itu harus memberikan ruang. Tidak boleh dididik otoriter. Kita harus memberikan sebuah ruang, tapi dengan tanda kutip kedaulatan gembala, dengan kubahnya gembala. Tapi kita harus memberikan ruang. Gitu. Aku sempat ngomong, kenapa kamu nggak menggunakan? Aku ada sebuah pertanyaan, kenapa nggak menggunakan SDM yang sudah ada aja? Cuma satu, karena aku pengen menciptakan revivalis yang baru dengan ruang yang mereka bahkan tahu dia bisa di arah sana. Kalau cuma orang-orang itu dipakai Tuhan, emang dampakmu sama dampak orang yang sepele yang cuma bisa nonton edim tiap hari
Siapa tahu bertobat orang itu dan akhirnya dipakai Tuhan luar biasa dampaknya. Makanya aku lebih condong suka orang-orang yang disepelekan. Aku didik dengan rapi. Oke, bersama dengan Tuhan tentunya ya. Kayak gitu. Kita bawa. Akhirnya apa? Dia ngalamin revival besar. Kayak gitu. Dia jadi apa? Pelayan. Satu cinta sama Contoh Ruben itu orang yang ansos, sangat ansos. Tumun sama anak, tumun sama ikan. Kemarin menjadi brand ambassador dari Givong. Siapa yang nggak menyangka di titik itu? Ini kan sepelekan, cuma dibilang apa? Maaf ya. Oh, anak pelongo. Satu demi satu. Siapa lagi? Semua yang di sini diremehkan. Gitu loh. Tapi kita bisa lihat bahwa ternyata saat diremehkan bagi banyak orang lain, mereka di sini bertumbuh besar. Yang awalnya nggak bisa follow up orang, bisa nge-follow up orang, bisa nyayangi orang, bikin orang pengen tertanam. Jadi kalau kita ngomong tentang tertanam, ngomong tentang apa lagi, pengen happy di komunitas kita, itu tuh side effect. Jadi itu sebuah efek samping daripada kita ngadain revival. Jadi harus dimulai dari start small. Apa yang bisa kita lakukan buat komunitas kita? Ketika ada orang lain yang bisa, ayo kita gali teman-teman kita. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya siapa, Jester, bisa apa? Kita gali. Kita berikan ruang ke mereka. Karena Tuhan bisa pakai orang-orang yang dikucilkan, yang nggak masuk dalam jajaran orang pilihan. Kita baca lagi salah satu kisah. Ini kisah dua nabi yang luar biasa, dan itu juga sangat sering banget kalian dengar. Kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Sebenarnya masih banyak tokoh lain, tapi aku pengen ngambil tokoh yang besar kali ini. Quantum Leap terus ketemu lama di Quantum Leap lagi. Yuk dibaca tolong Beli. Ayat 1. Sementara itu Beko berhati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang ikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar soal itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, baik-baik." Oke, nah coba kita melihat dari cerita sangat klise, gitu, sangat umum yang sudah hafal, gitu. Nah jadi kalau kita lihat gitu loh, bahwa ya cerita yang sangat umum, gitu. Tapi small things yang Tuhan lakukan, apa? Buta tuh kena sinar jebret jatuh, buta. Cuma perjumpaan aneh menurutku ini bisa mengubahkan hidup seseorang.
Satu. Kita lihat dari sisi yang lain. Ananias, siapa Ananias? Ananias itu orang Kristen di sana, di daerah itu. Itu pada abad pertama ya, gitu. Itu orang Kristen di sana, salah satu orang Kristen. Emang Ananias bukan orang kafir, aku tahu. Justru karena inilah kenapa aku pilih orang yang kita bahas Ananias, salah satu imam, gitu kan? Anak imam itu berarti. Nah, Ananias itu benar-benar sebuah kasih penglihatan gitu loh. Bukan penglihatan sih, tapi kayak sebuah suara Tuhan, kayak gitu. Nah, terus ya penglihatan sih, ya wes penglihatan. Penglihatan gitu, sebuah penglihatannya itu bisa dapat sebuah suara bahwa kamu harus ke jalan ini, ke jalan itu, dan ngelakuin ini, dan ngelakuin itu. Dan pertanyaannya adalah apa yang Ananias perbuat selama dia di kotanya juga tidak pernah ada. Gitu. Belum ada track record sebelum pada itu. Gitu. Tapi small things, dia cuma mendengarkan. Meskipun bukan orang yang hebat, orang yang takut yang sampai in the end benar-benar jadi paling top. Tapi dia melakukan hal small things untuk apa? Pertobatan Saulus. Jadi Saulus dari pertobatan ini bukan menjadi sekedar Tuhan memberikan penglihatan atau apa, bukan. Pemulaan revival terjadi. Selain daripada itu, inilah bagian yang terpenting. Ada sebuah ketaatan dari orang lain. Bayangin kalau dia tak taat. Bayangin ketika Tuhan ngomong gak timu itu orang itu gak usah wis. Gak tobat orang itu selama-lamanya. Maybe bisa jadi gitu kan. Karena aku selalu punya prinsip bahwa kita gak bisa ngeremehin kayak nanti di orang lain. Nah, gak bisa. Opportunity itu selalu datang cuma sekali. Dan kamu berpikir seperti itu. Info juga begitu. Ketika orang join, kita lihat kapasitasnya mereka itu apa, pelayanan yang bisa mereka ambil itu apa yang bisa berdampak, apa kekurangan mereka, apa kelebihan mereka. Kita asah. Salah satu contoh kayak Jose. Wah, kita langsung, aku belum minta izin, tapi ya udah lah. Nah, I'm so sorry ya, kayak gitu. Nah, tapi kayak Jose lah, contoh mau dari dulu itu susah yang namanya cerita. Oh, paling wangel. Gitu. Itu sudah dia membuktikan itu. Gitu kan. Nah, tapi Mas Musi itu akhirnya apa? Lebih gampang cerita, lebih bisa cerita, lebih bisa menangkan jiwa. Terakhir dia sudah memang dia nggak membawa kehidupan, tapi dia bisa membawa orang kembali ke Kristus juga pelan-pelan, menggiring orang kembali ke Kristus. Bukan kita yang lebih luar biasa daripada cuma nambah jumlah. Ya, nambah jumlah itu sangat penting, aku ngerti. Tuhan pun melihat jumlah, of course ada. Tapi maksudnya aku gak ngomong tentang itu, bahwa sekarang yang paling penting adalah kita sudah berdampak seberapa besar untuk orang kembali ke Kristus. Ya sebenarnya kadang kesel orang kenapa gak mau baik lah gitu. Kalau misalnya dia gak ada komunitas ya, kayak gitu. Tapi maksudnya bahwa kembali ke orang itu, kita bukan orang paksa-paksaan gitu. Terus kita iming-iming dengan makan gratis atau apa, bukan gitu gitu. Of course itu cara dari tarik itu nggak masalah, gitu. Tapi kita harus belajar dari small things dari Ananias. Cerita Tuhan nggak akan lengkap, pertobatan Saulus nggak akan lengkap kalau nggak ada Ananias. Gitu. Ananias pun berkata apa? Tuhan, ini aku Tuhan, gitu kan? Terus lagi jawabannya bahwa dia jawab lagi soal itu, selain itu. Nah, Tuhan, demi orang telah aku dengar sedang orang itu betapa jahatnya, orang itu bacot gitu. Ini aku jadi orang yang seberapa Tuhan gitu. Dan dia datang dengan kuasa penuh untuk membunuh. Dari imam-imam kepala untuk menangkap semua, memanggil yang namamu, mencari muridmu maksudnya. Tapi firman Tuhan kepada pergilah, sebab orang ini adalah alat bagiku untuk memberikan nama aku kepada bangsa-bangsa serta raja-raja orang Israel. Aku sendiri sebegitu banyak orang dia milih ini. Justru Tuhan mengambil hal yang paling orang yang paling nggak layak, yang paling yang paling
Yang gak mungkin terjadi karena Saulus ini adalah orang yang paling taat dengan kebenaran. Itu cerita ke banyak sinagoge gitu ya. Nah, sinagoge ini kan sebuah persekutuan gitu ya. Sinagoge dari ini. Aku ingat tahu dia ya, pikiran gue. Nah, bagus itu dari kesuburan gitu. Malah aku juga gitu soalnya. Itu aja. Nah, out of topics, nggak boleh gitu. Apa? Oke. Halo? Lag ya? Enggak, oke. Nah, jadi itu ya, aku sendiri menunjukkan bahwa Tuhan memilih langsung Petrus, Pak Saulus, hal yang sama, dimulai dari hal kecil. Tapi kalau bedanya, kalau Petrus mengalami itu sendiri, kalau di sini kita terbantu namanya Ananias, dari semua things, hal kecil yang dilakukan, hal yang remeh dan tapi penuh dengan beresiko. Orang-orang masuk makanan cepat mati, repot guys, martir langsung kan gitu. Tapi dia melakukan semua itu dengan ketaatan, dengan segala ketakutannya. Bocah lah, nggak takut lah bocah. Yes. Bocah lah, kalau nggak takut bocah. Ayo, sini berani ya, sini. Tacak kalian ke preman itu, orang itu. Saya pisau, ayo. Perampok ayo. Kalau perampok, tangkap. Saya tunggu, sini. Ayo kali, doain teman tangan, mati kan. Tentu belum mau baca ini. Ya Tuhan, ini sampaikanlah hamba. Udah lagi gitu kan. Gitu. Apa itu? Kenyang. Gitu ya. Online gitu. Syukur makanan sini ini. Ya. Nah, tapi maksudnya kita caranya yang jelas kelihatan nekatannya menghasilkan sebuah paling tadi ketaatan, sekarang ketaatan dan penekatan. Beri dua kesimpulan bahwa semua itu dibuat dari mungkin kita tidak tahu apa-apa. Mungkin hari ini kita diarahin ke bala kita nggak tahu apa-apa. Tapi hari ini yang paling penting adalah apakah komunitas bisa mendidik orang dengan ini sampai di titik seperti mereka. Meskipun dengan the best versionmu, itu jadi misinya kita. Mempersiapkan orang bisa mengalami kebangunan rohani dan menjadi sebuah revivalist. Kita nggak bisa orang dimenangkan tanpa ada orang revivalist yang menangis sampai garuk-garuk karpet. Salah satunya aku di kampusku gini. Oh, sakit akan gue. Karena karpetnya pakai karpet yang ini loh. Apa sih? Apa sih itu namanya? Kalau kesek-kesek itu panas gitu loh. Nah, jadi kayak sakit kan gitu. Gak bertanda. Tapi malah kita belajar dari sebuah Ananias, kita bisa ngerti bahwa Saulus itu orang yang sangat jauh daripada sempurna, jauh dari takaran kita bisa pikir. Tapi Tuhan masih mau pakai orang ini. Yang gila banget Tuhan masih mau pakai ini. Makanya kita bisa belajar kan dari poin yang itu bahwa Tuhan memilih membentuk dan bahkan orang-orang yang gak penting, orang-orang yang dianggap gak mungkin bisa dan mustahil kayak gitu. Jadi justru Tuhan akan melakukan itu. Makanya gini, Tuhan yang paling ketiga, Tuhan memilih orang yang di mata dunia itu rendah untuk merendahkan orang yang merasa hebat. Kita bawah, tolong bawah. Nah, kayak mana ya? Nah ya, akhirnya ketika tumpang tangan, dia penuh dengan Roh Kudus, ya, gitu kan? Dan setelah itu seolah-olah selaku dari mata gugur sehingga melihat lagi, ternyata dia makan, ya lu ya, lapar ya, gitu. Cuman lapar. Nah, ayat 19 lebih bagus. Ayo. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid di Damsyik. Nah, jadi apa? Dia datang dengan segala Tuhan justru memakai Saulus supaya orang itu tetap heran-heran. Justru kebalik pola pikirnya Tuhan sedang ingin memakai orang sing gila untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling top di atas, kayak gitu. Jadi kadang kita dikalahkan dengan pelayan-pelayan yang kecil tapi hatinya itu besar. Jadi kalau hari ini aku lihat sebuah gembala itu bukan tentang bagaimana cara didiknya, berapa jumlahnya, tapi aku mau lihat sih ketika dia mendidik itu dengan apa? Dengan cita, dengan rela berkorban, atau dia mengejar sebuah ambisi tertentu. Bagiku karena pikiran kita cuma Mazmur 23. Bayanganku yang Tuhan ajarkan cuma Mazmur 23.
membawa ke rumput hijau, ke air yang tenang, membawa ke jalan namanya, membawa kebenaran. Itu kan pokoknya kita, dan akhirnya bisa menyeples gembala kalau salah. Katanya dan tongkatnya dia menghibur aku. Itu ngomong tentang kenyamanan ketika aku salah. Even Tuhan kan menyeples kita untuk kita nggak terus semakin lebih jauh, nggak dominic efek semakin lebih besar. Nah, sama kan, akhirnya apa? Ini yang aku main ke Tuhan akan mempengaruhi orang-orang yang mungkin ngerasa bisa sharing di depan banyak orang, sharing di gereja-gereja besar. Karena bisa termalukan dengan hal-hal kayak gini. Ketika itu juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Gendeng. Aku jawab, akhirnya semua orang tuh mendengar hal itu heran. Kayak gitu loh. Kayak ini kan, bahkan beberapa hari switch. Apa yang dia beritakan dia switch. Kenapa? Karena itu perjumpaan kecil, small things, dan hingga titik akhirnya Paulus disebut dengan begitu banyak julukan yang luar biasa. Dan Paulus ini adalah gembala yang sangat romantis. Domba-dombanya. Gitu. Nah, tapi kita bisa bilang gini bahwa dari awal kita mulai memberitakan nama Yesus sampai nulis kitab sebagian besar perjanjian baru, sampai jadi bapak kasih karunia ya berarti gitu kan, ya gitu, yang penuh dengan anugerah. Ya soal dia ngomong tentang kasih karunia, pertobatan, kasih sayang, ya gitu. Ya meskipun kayak kadang namanya manusia kepala salah-salah dalam apa yang dia lakukan, kayak gitu. Tapi dari small things, dari itu pembunuh, dari sebuah orang yang nggak suka menjadi tiba-tiba nggak suka, yang udah tahu pasti ini orang pasti pengen ngabrik ini orang pasti pengen ngomong jelek tentang Yesus, tiba-tiba Yesus anak Allah, mati kan. SKRT. Ya sama hari ini misalnya kalian apa ya, Erik gitu, teman Chestnut gitu misalnya, mamanya Chestnut bilang gini, mah aku pengen pergi ke Bali, terus mamanya nggak mau, udah guys, pengen nyerah sampai bingung kupingnya. Tapi malam-malam tiba-tiba datanglah dengan sekedar kemarahannya, guys, mikir gini, alamak, tiba-tiba betul di sebelah kanan lo kata, ya wes boleh, bukan guys. Siap jantung gitu, kayak gitu kan, pengen napo nggak mama cewek gitu kan, gitu kan, bingung gitu keren sekali gitu. Tapi itu yang dirasakan sama orang-orang ini. Jadi dari small things ya kita belajar ya, hal kecil yang kita belajar gitu. Seberapa dalam, salah ngomong, seberapa kita bisa hari ini cuma berpikir bahwa cuma orang tertentu, sedangkan Tuhan memakai orang-orang yang sampai semua terheran. Bahkan orang-orang korban di sana pun bingung, petinggi di sana pun bingung. Karena jadi katakan semua orang, siapapun dan masuk pengurus di bait Allah itu, dari di rumah ibadah itu semua bingung. Di semua gereja itu bingung, kalau gampang gitu. Bukannya kemarin preman di depan seberang gereja, kan gue masuk korban di depan. Kayak gitu. Tapi maksudnya gambarannya small things. Api itu berasal daripada Tuhan. Hanya bisa ciptakan oleh Roh Kudus. Tapi yang membesarkan api itu tentu dengan bantuan Roh Kudus, tapi tetap bagiannya kita. Mengapi-apikan diri itu bagian kita. Makanya dia juga ngomong, jangan kendor semangatmu, jangan kendor apimu. Kayak gitu. Terus berkobar-kobarlah. Kayak gitu. Dan terakhir adalah bahwa Tuhan memilih orang yang available dan mencintai Tuhan. Tiga hal ini yang kita terus pakai di komunitas kita. Jadi jangan berpikir tentang bertumbuh itu pasti dimanapun every time Tuhan bisa pakai orang itu buat kita bertumbuh. Di zaman manapun pasti bisa, kecuali gereja sesat atau nggak sehat, itu beda cerita. Selama gereja itu sehat pasti bisa bertumbuh. Tapi untuk berbuah lebat, berbuah seberapa banyak, dia mendapat ruang atau enggak, itu pilihan dari sebuah komunitas. Maukah kita mengambil bagian utama hari ini untuk lihat Paulus berikutnya, meskipun dengan jejak yang berbeda? Kita bisa lihat, jangan menjadi sebuah Paulus, tidak bisa. Paulus punya banyak kelemahan, gitu. Tapi bisa tidak kita menciptakan
Paulus versi 2 gitu, lebih sempurna gitu ya, lebih baik sesuai passionmu. Bisa nggak kita membuat dari ini kita ayo mengambil bagian, kasih ruang. Oh, orang ini pinter ini loh, kita kasih ruang kayak gitu. Kalau kita ketemu hari ini orang-orang yang sakit, kita tumpang tangan, berani nggak mengambil ruang itu, siapa tahu sembuh. Jangan hanya ngendok, jangan cuman apa, ngendok itu bahasa Indonesia ini apa kali? Gak tahu apa sih. Ngendok itu apa ya? Diam, diam diri, ya. Ya, ngendok itu kayak ini hide and seek apa loh? Sembunyi-sembunyian itu loh. Nah, jangan hanya diam di dalam sebuah komunitas. Komunitas sebagai bukan untuk komunitas tempat aman aja untuk kita berlindung dan bertumbuh dan berbuah. Tapi buah itu harus dirasakan di luar dari komunitas, jangan di dalam doang. Di dalam untuk membuat kita semakin bertumbuh, bukan yang sekedar cuman oh ya pokoknya gini ya, pokoknya gitu. Sekarang hari ini berbuah seberapa lebat kita. Gitu loh. Kalau kalian belum dapat bagian di dalam Bible, cari cara lain. Bawa jiwa, menghingin mereka, tumpang tangan, exorcism. Ayo lakuin semuanya apa yang bisa lakuin. Berpuasa, ambil puasa. Ya gitu. Ketika kalian pengen taat kepada Tuhan, anggap pertama gimana caranya ya puasa lah. Gitu, kalian mau pelayanan apa? Ya kan? Cuma berpuasa terserah, mulai dari puasa terserah. Baik itu puasa. Bukan tentang puasa yang punya puasa ya. Ya, ini menyangkalkan diri. Aku lebih suka kalau kita memasuki ke pelayanan itu puasa. Supaya kita bisa menyangkal diri terlebih dahulu. Ya, kita mendekatkan diri ke Tuhan. Makanya puasa urapan dan lain semua saya tanya. Gitu kan? Tapi hari ini kita belajar bahwa komunitas harus kita bangun untuk membuat ekosistem kenyamanan bahwa oh kita bisa langsung giring. Oh, udah pinter editing. Mau belajar editing. Mau belajar aja. Small things dia mau. Kita langsung lempar. Ya gitu. Tapi kita juga harus lihat ya capability-nya. Kita juga harus lihat juga dari sisi lagi penuh enggak gitu maksudnya dari sisi orangnya dan lain-lain. Tapi kita usahakan, kita harus juga gitu. Pagi ini kan kita ada New Hope juga tanggal 7 Juli doain guys gitu. Supaya benar-benar bisa jalan betul. Ya gitu. Karena masih banyak tantangan, kita masih banyak challenging. Nah, tapi maksudnya New Hope kita kan butuh banyak orang. Gitu loh. Kita harus build community. Ini komunitas kita. Community kita perlu kita susun untuk bisa orang banyak ngalamin revival suatu saat biar nggak Denny terus yang punya api kayak gini. Api nggak boleh berhenti nih orang-orang tertentu. Semua orang harus punya api kayak ini. Bahkan lebih kalau bisa, aku malah bangga ya kalian berkarya lebih. Orang nggak akan iri dengan kalian. Buat apa gembala iri dengan dombanya? Itu gembala yang cupu, bukan gembala yang sungguhan. Nggak ada bapak iri dengan anaknya kan nggak ada. Kayak gitu. Gak apa-apa, aku gak pernah iri sih gitu, mamaku langsung senyum gitu kan. Aku cepet sukses, aku bisa dibantu kayak gitu. Nah jadi hari ini bahwa kita sudahkah kita komunitas kita bisa benar-benar berdampak? Sudahkah kalian mengambil bagian dengan caranya kalian? Sudahkah kalian mengarahkan? Contoh membuat nyaman itu cukup loh. Misalnya orang baru kita buat nyaman, kita buat dia tertanam juga pelayanan, gak usah terlalu muncul. Dan kadang Tuhan pakai kita di area yang mungkin kita nggak mau, atau area kita yang mungkin kita nggak nyaman, apa area yang kita berkesan-kesan. Di situ tempatnya kita bertumbuh. Tuhan sedang menumbuhkan talenta itu dalam hidup kita. Jadi hari ini bahwa Tuhan pakai orang yang Tuhan suka membimbing orang kayak gitu melalui kehidupan kita. Gitu loh. Sudah nggak kita sedang bangun orang itu? Sudahkah kita sedang bimbing orang itu? Di Diva nggak ada punya-punyaan. Silakan bimbing satu anggota dengan anggota lain, saling mengisi, mengurangi yang mana, pokoknya jangan bikin baper. Gitu. Yang cewek dengan cewek, cowok dengan cowok, jangan rumor dan lesbi tapi ya. Itu maksudnya bahwa kayak ya udah apa gitu. Cowok dengan cowok misalnya apa gitu, misalnya wah kamu kurang ini kurang itu gitu, misalnya oh jerawatan kamu kasih beli apa, support mereka secara fisik, support mereka secara bisnis. Gitu ya. Ada beberapa anak-anak itu mulai bisnis juga, mulai aku pun juga nge-supply mereka. Kalau bisa tak kasih semua, tapi kan tak boleh gitu. Ya, maksudnya itu yang kita lakukan, bukan tentang pelayanan, tapi punya community itu ngomong tentang bagaimana seluruh aspek dalam setiap komunitas dan termasuk anggotanya. Itu yang kita pikirkan. Sudahkah dia jadi revivalis ketika masuk ke dalam Bible? Kalau tidak bisa, berarti itu kesalahan kita.
Even bukan 100% sih, tergantung orangnya juga. Tapi apakah kita sudah maksimal untuk mikir tentang kualitas jemaati kita? Atau kita hanya coba bikin, dapat cara yang jangkau lebih besar, cara buat lebih event lebih besar. Kalau perjalanan nggak siap lebih besar, percuma. Yang benar belum, yang baik belum tentu benar. Yang benar belum tentu berkenan. Jangan karena ngelihat, sukses aku jago jiwa, belum tentu Tuhan berkenan atas itu. Percuma kan jangkauan hilang juga. Lebih baik step by step kita didik step orang. Satu, menang jadi rivalis di kampus A. Satu, menang jadi rivalis di kampus B. Even memang belum terjadi, ya kayak gitu. Tapi kita terus doakan itu. Sudahkah kalian mengambil bagian untuk benar-benar ini? Jangan cuma enak-enakan di level. Bukan ini tuh, bukan tempatnya untuk senang-senang happy-happy. Gak boleh rata kanan, gak boleh rata kiri, harus di tengah, tapi condong kemana terserah. Tergantung waktunya dan situasinya. Ya, jadi hari ini kita kembali bertobat ya, supaya kita bisa kembali membawa revivalis. Ayo kita ada progres, ambil bagian, kayak gitu. Menangkan mereka. Ayo kita mulai tanya, kamu bisa apa ya? Connecting ke Koko. Tak buatin program baru deh, gak masalah. Gitu. Siap, itu kan siap dulu itu semua. Karena aku lebih senang mendidik daripada yang sudah jadi-jadi. Bukan kita nggak senang, bukan. Yang jadi-jadi saya nasihat. Kayak gitu. Tapi yang lebih penting ya, apakah kita sudah bisa ketika misalnya Helen masuk sudah di-publish belum? Sudah, yang awalnya berani tumbang tangan, sekarang berani nggak tumbang tangan. Itu jadi poinnya kita kan. Bukan cuma hanya membawa, misalnya rally bawa 50 jiwa, iya. Tapi 50 jiwa itu jadi revivalis enggak? Kita bisa kelola enggak? Itu yang lebih penting kan? Dalam sebuah community. Kesatuan hati, connect visi misi. Jadi hari ini kita kembali. Mau enggak kita lihat revivalis itu terjadi? Jangan ikoniknya dari jangan. Kalau bisa semua jadi ikonik di hip-hop. Strata itu penting ya. Position itu penting. Tapi jangan sampai, yang terurapi cuma orang ini. Enggak. Tanganmu lebih juga terurapi kok. Gitu. Tapi kalau ada sistem kelamaan, telepon aku pulsa kecil. Orangnya benar aku gitu. Cuma tumpang tangan nih. Sekalian. Wah, kasih. Gitu, orang sakit tumpang tangan, seorang tambah mati dari gitu kan. Memang ada orang pengen titik ronda, dosen nunggu kok di mana kok tumpang tangan, jepret, nangis, dan terus kalian guling ada yang pas ngeband saya bilang kaget ada itu di retret dulu sampai begini tungguan itu aku sampai melihat ini. Aduh Tuhan, mau Tuhan kan aku nggak sengaja gitu kan. Itu posisi bergerak datang gitu, kayak orang ulat gitu, kayak kepong-kepong gitu. Nah tapi maksudnya ada gitu ya, maksudnya bahwa revival terjadi dari orang biasa. Termasuk siapa sih? Kamu pecandu dulu. Gitu loh. Tapi kalau bisa sampai kita Tuhan izinkan aku lihat ciptaan-ciptaan revivalis baru. Masa sih kalian nggak akan tergerak untuk menciptakan revivalis berikutnya? Masa sih kalian masih nggak tergerak untuk bawa orang ngalamin Tuhan di revival? Masa sih kalian masih dididik di mana kalian cuma pengen lihat revival gitu-gitu aja? Kasih itu ke program. Meskipun revival buat program itu nggak gampang, tapi kita bisa buat. Tapi yang paling susah itu bukan tentang programnya. Bisa nggak kita manage buah dari programnya? Kayak gitu. Tapi kalau hari ini masih ada ego, masih ada apapun, wis mendingan stop aja wis, benak no hidupmu. Kayak gitu. Of course sambil pelayanan enggak apa-apa, tapi maksudku ngomong gini, wis cedekkan untuk kalian cedekkan bahasa Jawa itu ya, kayak buat hatimu tuh kayak, iya aku harus bertobat. Nggak bisa, kayak gitu. Pertobatan itu ada melekat ya pelayan. Ketika kita di titik gak ada lagi mau kemana, di situ artinya kita sudah
nggak lagi in sama Tuhan. Karena in sama Tuhan itu terus pasti ada continue. Ini mau diapakan, evil bisa diapakan. Oh si siapa Viva tadi punya kemampuan ini. Ayo kita bangun, kita dempeti, ada orang baru kita dempetin. Ayo challenge ini masih ada di kalian. Ayo dempetin tuh orang-orang baru, cewek dengan cewek, cowok dengan cowok, dempetin mereka. Tanyai gimana makannya, gimana ini agak sesungguhnya juga. Maksudnya kayak, ya tanyai mereka, petak mereka. Tanyain satu dunia mereka, ajari satu dunia mereka, ajari ke kalian. Itu kan fungsinya, harusnya jangan nunggu, kok yang turun tangan. Ambil bagian untuk menciptakan revivalis. Even kalian belum yang sampai dominan, tapi ambil bagian dulu. Oke, so kita sampai sini bahwa kalian sudah lihat dua tokoh besar, mas aku nggak pengen ada tokoh lagi dalam Vivo. Gitu kan? Mas aku nggak mau ada revivalis lagi yang bertatang ke teteng selain Vivo. Iya kan? Kayak gitu. Aku tutup dengan satu kesaksian, aku juga belum izin. Gitu. Hari ini agak baca saya kesaksiannya, tapi aman. Kesaksian yang aman. Oh, Niko baru kelihatan. Sorry guys, saya tutup. Halo Niko. Nah, ini di mana Niko? Bali ya? Bali nggak sih Niko? Nah ya, jadi sama dengan sama. Intinya ini maksudnya waktu kelebihan banyak ya. Sorry guys, panjang nih kalau ngomong kita semua. Gitu. Intinya ya contoh Feli ini ya nggak kelihatan di sini gimana karena untuk kiri Queen sekarang. Nah, gitu ya. Nah, ini Feli itu dulu tuh ini cuma tersinggung ya guys. Ini selalu belajar kayak gitu. Kayak bujil pelang aku juga sama. Kayak gitu. Jadi kalau diajak doa, ayo kok gitu, nggak ada motivasi, nggak ada apa ya kok 3 minggu jadi anakku itu aja eksorsis sama ke rumah orang kayak gitu 3 minggu kayak gitu. Saya jadi anakku nggak kerja komitmen kan, ayo eksorsisme di satu rumah gitu biar nggak ngerti sebenarnya. Ngelak ya. Ngelak ya? Enggak ya? Oke. Nah, tapi sama gitu. Nggak pernah yang namanya sharing, nggak pernah namanya apa gitu. Tapi sekarang, wow, sudah hampir semua aspek dari itu tuh dia pegang. Ada campur tangannya dia gitu. Tapi juga yang lain juga ada. Udah belum menyusul, ya, cuman dia kan lama soalnya di sini. Tapi ya masih hidupnya lain kan, lebih lama sih. Dan yang lain-lain ya, Yopi itu selalu lama banget, sangat fosil gitu kan. Apa yang namanya Kak Natal itu udah sangat fosil, udah paling terfosil dalam fosil kayak gitu. Nah, tapi maksudnya kalau belajar hari ini, bahwa maksudnya adalah bahwa hingga detik ini akhirnya ada darah tercurah gitu kan. Aku lihat tuh Yopi ada darah tercurah, ada Bali ada semua sudah ada satu-satu gitu ya. Dia juga menurunkan satu yang namanya ini SLBS Apartel ya. Jadi turun di dia gitu. Nah, itu enggak tahu dengan suara ini nih. Ya, kalau kalian ngerasa tergerak maju gitu. Ya gitu. Ya kata itu kan mas ya, tapi maksudnya dari situ dengan di awal nggak berani ngomong. Yang suaranya itu kadang masuk kadang kagak di mic gitu kan. Tapi maksudnya jadi pembicara yang luar biasa di kampus. Ya maksudnya bahwa itu sesuatu perubahan besar, bukan hanya sekedar berbuah atau bertumbuh, tapi berbuah yang keluar, bukan ke dalam. Nah, sudah gitu. Masih banyak kisah-kisah lain dari misalnya Erika, dari Yopika, dari siapa lagi ya. Ya banyak lah. Kayak gitu. Kita sebutnya sesuatu udah habis. Kayak gitu. Ya, itu soalnya orangnya. Gitu kan. Dan maksudnya kita kembali lagi bahwa maukah kalian mengambil part lebih jauh lagi. Jadi jangan malu-malu. Ambillah part di community ini. Baik. Yuk, doa. Tuhan, thank you buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kuasamu, cintamu hari ini. Roh Kudus kuatkanlah hati kami untuk kami sesuai terus mulai melangkah lagi untuk melihat Devil semakin besar. Kami lepaskan pengurapan buat Devil, kami lepaskan berkat-Mu Tuhan buat Devil ini. Kalau kami percaya bahwa Devil itu akan besar, tapi kami juga percaya bahwa di saat Devil besar itu kami sudah begitu banyak, bahkan berpuluh-puluh orang yang berdiri untuk Devil, beratus-ratus orang yang berdiri untuk Devil. Siap langkah ini akan ada revivalis baru. Kami lepaskan cintamu buat Evil, berkasih-Mu biar terus Evil ini hangat. Terima kasih Tuhan, berkaryalah terus di Evil ini. Biarlah kaki diam-Mu terus ada di tempat ini. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur bersama-sama. Katakan amin.
Amin, ayo foto, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak ngobrol-ngobrol hari ini. Aku pengen guys banyak ngobrol-ngobrol dengan kalian. Mm-mm. Aku tuh kalian kangen dengan aku tuh, ya aku tahu lah, gitu kan. Kayak misalnya kayak muka Yopi gitu kan kata aku kayak gitu loh. Kayak Yopi tuh sakau gitu loh. Kayak siapa namanya? Feli itu sakau. Lalu muka itu gue tuh mama